hidup dunia. Barang siapa percaya padamu mendapat hidup selamanya. Ku percaya yang datang padaku kebenaran surga. Ku percaya yang datang padamu takkan lapar selamanya.
surga, selamat pagi Allah di surga pada hari Minggu yang sekarang ini. Terima kasih saat lagi akan melayani kegiatan kami pada hari ini. Waktu surga akan melayani dan serta kegiatan kami ini agar kami bisa berjalan dengan lancar dari awal ke mana hingga berakhirnya nanti. Sertai berkatilah dan juga terulang semua dalam pelayanan ini agar semua apa yang ada dan berjalan sesuai dengan rencanamu dan berjalan dengan lancar sampai Berita jemaat, Bapak, Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, berita jemaat Minggu tanggal 8 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan 1 kali, yaitu secara virtual melalui rekaman dan disiarkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube GKE, Maranatha, dan Radio Batuah FM 103,1 MHz. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga syukuran untuk sementara ditiadakan, kecuali ibadah duka cita kematian yang pelaksanaannya mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah model 2 versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. 2. Romawi, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat, diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKE Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga, alamat, persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua diakun, bendahara lingkungan masing-masing atau ke sekretariat BPH. 3. Romawi, berita tambahan. Untuk sementara pelayanan jemaat pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya seperti baptisan kudus dan lain-lain dihimbau untuk pelaksanaan agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat. 2. Ibadah tatap muka di gereja untuk sementara ditiadakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. 3. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh lingkungan 2 Maranatha dan pendeta pelayanan oleh pendeta Elia Putrianti MPH dan liturgus Bapak Perianto SH. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu 8 Agustus 2021 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mempersiapkan
kita masuk ibadah. Mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 bait 1 sampai yang kedua. Inilah hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat persilakan duduk. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 bait yang ketiga, inilah hari Minggu. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab.
Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Perikop kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini, dan dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, "Selamatkan Absalom, orang muda itu." Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Perikop yang kedua, kesedihan Daud. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjungan pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku Absalom, ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat pemuji Tuhan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat, "Carilah dahulu kerajaan Allah." Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Pelayanan firman Tuhan dan doa syafaat. Sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Hanya dengan pertolongan kuasa-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan, yang akan memampukan kami memahami kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya kuasa Tuhan yang Maha Kudus menguasai hati dan pemikiran kami, agar dengan pimpinan Roh Kudus firman Tuhan ini dapat disampaikan. Dan biarlah dengan firman Tuhan disampaikan bagi kami semua yang ada di tempat ini, iman dan pengharapan kami semakin kuat, kokoh dan teguh di dalam Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes, pasal yang ke-6,
ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat yang ke-51 dengan perikop roti hidup yang saya bacakan di dalam nama Tuhan demikian. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Sidang jemaat sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, Salam. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, orang-orang Yahudi menolak Yesus karena asal-usulnya. Dikatakan pada ayat yang ke-42 dalam bacaan kita pada hari ini, mereka mengatakan, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya dikenal oleh mereka? Bagaimana mungkin Ia datang dari sorga? Bagaimana mungkin Ia menyebut dirinya adalah roti yang turun dari surga?" Yesus menjawab pada ayat 44 sampai ayat yang ke-47. Yesus memberi jawab dengan mengajak setiap orang untuk percaya kepadanya. Sebab orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan pada akhir zaman dan akan mempunyai hidup yang kekal. Sebab Ia katakan Ia dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Tuhan. Dan ayat 48 sampai ayat yang ke-51 Yesus katakan bahwa Ia adalah roti hidup yang jika makan daripadanya kita tidak akan mati, tapi beroleh hidup selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus,
dari penolakan orang Yahudi ini dan jawaban dari Yesus untuk percaya kepadanya, dalam bacaan kita pada hari ini kita mendapat beberapa pesan dalam ibadah pada hari ini. Pesan yang pertama dari nas ini adalah bahwa penolakan orang Yahudi terjadi karena mereka berpikir bahwa Tuhan hanya berada jauh di sana, di sorga sana, tidak dapat disentuh dan digapai oleh manusia. Ia tidak bisa diam di bumi bersama-sama dengan manusia. Mana mungkin Yesus adalah Tuhan, anak Yusuf yang ibu bapanya dikenal oleh orang Yahudi. Pikiran orang Yahudi ini terjadi oleh karena mereka memahami Allah secara transenden. Bapak Ibu sekalian, Allah yang transenden itu adalah di mana orang berpikir bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang jauh, Allah yang tidak digapai oleh manusia, Allah yang tinggal bersemayam di sorga dan tidak mungkin bisa bersama-sama dengan manusia. Dan itulah yang dipikirkan oleh orang Yahudi. Tidak mungkin Allah bersama-sama dengan manusia. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, bersama dengan jawaban Yesus di dalam nas ini, kita bersyukur bahwa Allah kita betul adalah Allah yang transenden, yang awalnya jauh dari manusia, yang tinggal di sorga sana. Tapi kehadiran Yesus membuktikan bahwa Allah dapat diam di antara manusia. Dalam bahasa teologinya, Allah yang imanen, Allah yang diam di antara manusia, Allah yang tidak jauh di sana, Allah yang bersama-sama dengan kita. Itulah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam catatan kitab Injil, Yesus dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Mengapa Allah beserta kita? Ya karena Dia bersama-sama dengan kita, tidak jauh dari kita, dan dapat terjangkau karena Dia bersama-sama dengan kita. Maka pesan yang kedua dari nas ini, Bapak Ibu sekalian yang diberkati dalam Yesus Kristus, jika Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak jauh, Tuhan yang bersama-sama dengan kita, Tuhan yang berserta kita di dalam kehidupan kita, Allah yang imanen, Allah yang ada bersama-sama dengan kita, maka saudara tidak perlu merasa sendiri di dalam kehidupan ini. Anda tidak sendiri saat menangis, karena Allah yang kita sembah adalah Allah bersama-sama dengan kita. Anda tidak sendiri saat merintih, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang datang kepada kita dan bersama-sama dengan kita. Anda tidak sendiri berjuang, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang imanen, Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Anda tidak sendiri saat kesusahan, Anda tidak sendiri saat ditinggalkan, Anda tidak sendiri saat berada di persimpangan penuh dengan kebingungan. Anda tidak sendiri saat berada di dalam kekhawatiran, kegelisahan, bahkan ketakutan. Karena Allah yang transenden itu, Allah yang awalnya jauh dari jangkauan manusia, telah hadir bersama-sama dengan kita dalam pribadi Yesus Kristus. Ia adalah satu dengan Bapa, karena Yesus adalah Tuhan. Maka pesan terakhir dalam nas ini bagi kita pada hari ini, teruslah bertahan dalam iman hingga akhir. Sebab pada Kristus ada kehidupan yang kekal, kebangkitan pada akhir zaman.
Ia adalah roti dari surga yang mendarat di bumi untuk manusia. Saudara tidak perlu memanjat seperti peristiwa Menara Babel, membuat menara yang tinggi untuk menggapai surga. Karena Tuhan yang datang pada kita. Kita tidak mampu menggapai surga, tapi Tuhan yang datang dari surga untuk menggapai kita ke bumi. Dunia ini akan berakhir, sidang jemaat sekalian. Tapi bagi orang percaya, kita tidak akan berakhir hanya menjadi debu dan tanah. Kita memperoleh kehidupan untuk selama-lamanya. Kita memperoleh kehidupan yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Amin. Sidang jemaat sekalian, kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Diberkatilah kami semua yang telah beribadah dan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami agar kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia akan firman-Mu, tapi juga pelaku yang setia akan firman-Mu. Dan biarlah dengan firman Tuhan ini kami semakin didewasakan dalam iman dan pengharapan. Kami boleh menginsafi dosa dan kesalahan kami, dan kami boleh memperbaiki diri untuk hidup lebih layak di hadapan Engkau. Hari ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam kasih-Mu. Berkati kami ya Tuhan, beri kami kesehatan dan kekuatan. Jaga dan lindungi kami ya Tuhan dari ancaman sebaran COVID-19 yang sampai pada hari ini sungguh-sungguh menggelisahkan banyak hati. Kami mohon dengan pertolongan-Mu, Engkau melindungi kami, menjaga dan memelihara kami. Beri pengharapan bagi yang sedang sakit, agar kiranya setiap upaya pemulihan dan pengobatan membuahkan hasil yang diharapkan. Berkati usaha dan pekerjaan kami, dimanapun kami bekerja dan berkarya. Dari sana berkat-berkat-Mu tercurah, sehingga kami boleh mempergunakannya untuk membahagiakan orang-orang yang kami cintai, untuk memperjuangkan keluarga kami. Berkati ya Tuhan anggota-anggota keluarga kami, pasangan suami istri, orang tua kami, anak-anak kami, sanak saudara kami, agar kiranya kami pun senantiasa berada dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, di tengah berbagai keterbatasan kami beraktivitas, bekerja, bahkan beribadah, kami mohon Tuhan terus melancarkan rencana cita-cita dan harapan kami, sehingga kami dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab kami, mencapai cita-cita dan harapan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh pihak yang ambil bagian dalam kemajuan dan perkembangan gereja kami, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, agar kiranya Tuhan senantiasa campur tangan di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Berkati pemerintahan ya Tuhan, dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan, secara khusus di Kabupaten Barito Selatan ini, dan lebih khusus lagi di Kota Buntok ini, agar hikmat yang daripada Tuhan menuntun mereka untuk mendatangkan berbagai kebijakan, sehingga masyarakat dan jemaat di tempat ini beroleh damai dan sejahtera. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun perkawinan dalam minggu dan bulan ini. Kami mohon Tuhan terus memberkati mereka,
agar dengan bertambah usia, bertambah-tambah pula berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, bertambah-tambah pula kesetiaan mereka kepadamu ya Tuhan. Demikian pula ya Tuhan kami serahkan mereka yang merasa sendiri, mereka yang menghadapi berbagai permasalahan, mereka yang sedang berada di dalam keadaan yang bingung atas keadaan hidup, mereka yang berbeban berat, mereka yang menangis, mereka yang berduka cita. Kami mohon ya Tuhan, rangkul mereka dalam kasih dan kebaikan-Mu, agar kiranya Tuhan mendatangkan jalan keluar, mendatangkan kebaikan-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ini doa dan seru kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita dengar sebagai nas pengantar. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dengan diiringi menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 bait 1 dan bait yang kedua. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus
Pengakuan iman jemaat mohon untuk berdiri. Marilah bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus, Juru Selamat, Dialah sumber hidup bagi